teman-teman semua, perkenalkan nama saya Didin Srenitana, NPM 20111310. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja ujian akhir semester mata kuliah akuntansi 1. Mari kita lihat untuk soal pertama. Transaksi toko Yasmin per Desember 2020 tanggal 1. Toko Yasmin menyetor modal sebesar 30 juta untuk usaha dagangnya. Tanggal 2 dibeli barang dagang secara kredit dari toko EXO seharga 2 juta dengan syarat pembelian 2/10. Tanggal 4 dibeli barang dengan secara kredit dari toko Mampir sebesar 5.100.000 dengan ketentuan FOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000. Tanggal 5 dibeli perlengkapan senilai 1 juta secara tunai. Tanggal 7 membeli barang dagang secara tunai di toko seharga 5 juta dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Tanggal 10 membeli barang dagang pada toko Tuming senilai 3 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Pada tanggal 14 membayar atas pembelian barang kepada toko EXO pada tanggal 2. Tanggal 15 barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Mampir dikembalikan karena rusak. Tanggal 16 menjual barang dagang kepada Mala secara tunai sebesar 4.500.000. Tanggal 18 menjual barang dagang secara tunai kredit kepada Fahri. Nilai penjualan seharga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 20 menjual barang dagang secara kredit kepada toko Mampir seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Tanggal 22 menjual barang dagang secara kredit kepada Mita seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5 N/30. Pada tanggal 23 gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000. Pada tanggal 24 menerima pembayaran dari Pramata atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Pada tanggal 25 mendapat tagihan sewa toko sebesar 500.000 dan belum dibayarkan. Tanggal 26 menjual barang dagang kepada Milan seharga 1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Dan pada tanggal 28 menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Milan pada tanggal 28. Berikut ada jurnal pembelian Yasmin periode 31 Desember 2020. Tanggal 2 Desember nomor faktur. Di sini ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi. Pada kolom debit ada terdapat pembelian, serba-serbi, akun, referensi, jumlah. Kredit ada utang dagang. Tanggal 2 Desember nomor faktur 2/10, keterangan toko EXO, pembelian sebesar 2 juta. Dan pada akun kredit utang dagang muncul sebesar 2 juta. Tanggal 3 Desember nomor faktur 1/25, keterangan toko Mampir. Di akun debit pada pembelian sebesar 5.100.000, akun beban angkut referensi 504 jumlah 200.000. Utang dagang menjadi 5.300.000. Pada tanggal 8 Desember nomor fakturnya 1/10, keterangan dari toko Mampir. Pembelian di debit sebesar 3 juta dan utang dagang pertama menjadi 3 juta. Total pembelian 10.100.000 dan pada kredit 10.300.000 rupiah. Berikut jurnal penjualan Yasmin periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 18 Desember, keterangan Fahri dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 piutang dagang sebesar 3.500.000 dan penjualan di sisi kredit kita tulis 3.500.000. Tanggal 20 Desember keterangan toko Mampir, syarat pembayaran
1/10 N per 30, piutang dagang sebesar 4 juta dan dikredit 4 juta. Tanggal 21 Desember, keterangan Mita dengan syarat pembayaran 1/5 N per 30, di debit kita tulis 2 juta dan dikredit 2 juta. Pada tanggal 28 Desember, keterangan Milan dengan syarat pembayaran 2/10, debitnya 1.200.000 dan penjualan 1.200.000. Tanggal 30 Desember, total dari debit sebesar 10.700.000 dan penjualan di sisi kredit terdapat 1.700.000 rupiah. Berikut ada jurnal penerimaan kas Yasmin periode 31 Desember 2020. Kita lihat bersama. Seperti yang saya tampilkan di depan. Ada tanggal 5 Desember, tanggal 7 Desember, 8 Desember, dan tanggal 10 Desember. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperbesar gambar dan teman-teman boleh bisa lihat langsung. Oke, kalau sudah, saya lanjut pembahasan berikutnya. Di sini ada jurnal umum Yasmin periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 13 Desember, nama akun yang muncul ada utang dagang dan return pembelian. Referensinya 211 dan 503. Di sisi debit utang dagang 3 juta dan return pembelian kredit sebesar 3 juta. 23 Desember muncul akun beban gaji dan utang dagang dengan referensi 602 dan 211. Pada beban gaji kita tulis di sisi debit dengan nominal 600.000 dan di sisi kredit utang dagang 16.000. Pada tanggal 26 Desember terdapat akun beban sewa dan utang dagang 601 211. Di sisi debit beban sewa ada 15.000 dan di sisi kredit utang dagang 15.000. Lanjut, kita masuk di buku besar. 11 itu kode untuk kas. Tanggal 30 keterangan jurnal penerimaan kas, debit 29.636.000. Di saldo kita isi di sisi debit 29.636.000 rupiah. Tanggal 30 jurnal pengeluaran kas, di sisi kredit ada 9.960.000 dan di sisi debit masih tetap 29.676.000. Piutang dagang dengan kode referensi 113 tanggal 30. Jurnal penjualan debit 10.700.000, saldo di debit juga 10.700.000. Tanggal 30 jurnal penerimaan kas sebesar 1.200.000 di kredit dan pada sisi debit 9.500.000. Lanjut, akun perlengkapan 114 tanggal 30 jurnal pengeluaran kas, debit 1 juta, saldo debit 1 juta. 211 utang tanggal 30 Desember jurnal pembelian kredit 10.300.000. Di sisi saldo kredit 10.300.000. 30 Desember jurnal pengeluaran kas, pada sisi debit ada 2 juta dan di sisi kredit 8.300.000. Tanggal 13 Desember, 23 Desember, 26 Desember terdapat jurnal umum. Pada jurnal umum 13 Desember, debit 3 juta, kredit menjadi 5.300.000. Tanggal 23 Desember, kredit 16.000 dan di sisi saldo kredit 6.100.000. Pada tanggal 26 Desember, jurnal umum kredit menjadi 500.000 dan di sisi saldo kredit 6.400.000. Berikut 301 modal tanggal 1 Desember, keterangan jurnal kredit 30 juta dan pada saldo kredit 30 juta. 401 penjualan tanggal 30 Desember, jurnal penjualan kredit 10.700.000 dan pada saldo kredit 10.700.000. Pada tanggal 30 Desember, jurnal penerimaan kas kredit 8.500.000 dan saldo kredit 19.200.000. Berikut ada potongan penjualan dengan kode 402. Tanggal 30 Desember, keterangan jurnal penerimaan kas, debit 64.000 dan saldo debit 64.000. Berikutnya ada akun pembelian 501 tanggal 30 Desember, jurnal pembelian di debit 10.100.000,
saldo debit 10.100.000. 30 Desember debit 8 juta dan pada saldo debit 18.100.000. Berikut ada akun potongan pembelian 502 30 Desember jurnal pengeluaran kas kredit 1.040.000 dan saldo kredit 1.040.000. Berikut 503 dengan return pembelian 13 Desember jurnal umum kredit 3 juta dan saldo kredit 3 juta. Pada akun berikutnya ada beban angkut pembelian 504 3 Desember jurnal pembelian 2 juta dan di saldo debit 2 juta. Transaksi penyesuaian toko Yasmin. Berikut yang terakhir masih ada beban sewa tanggal 26 Desember jurnal umum debit 500.000, saldo debit 500.000. Berikut ada akun yang terakhir yaitu beban gaji dengan kode 602 tanggal 23 Desember debit 600.000 dan saldo debit 600.000. Berikut yaitu Yasmin neraca saldo per 30 Desember 2020. Kita bisa melihat gambar yang ada di dalam video. Di sini ada nomor, nama akun, debit dan kredit. Nomor ini merupakan kode akun dari nama-nama akun. Kita lihat ada akun kas sebesar di debit 29.676.000, piutang dagang 9.500.000, perlengkapan 9.500.000, piutang dagang dan perlengkapan 1 juta, piutang dagang 6.400.000, modal 30 juta, penjualan 19.200.000, potongan penjualan 64.000, pembelian 18.100.000, potongan pembelian 1.040.000, return pembelian 3 juta, beban angkut pembelian 200.000, beban sewa 500.000, beban gaji 600.000. Total di sisi debit 59.640.000 dan di sisi kredit 59.640.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember membayar sewa toko sebesar 500.000, membayar utang dagang kepada toko Suri tanggal 3, membayar pembayaran atas penjualan barang kepada Emon pada tanggal 21, perlengkapan yang tersisa sebesar 600.000, membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 600.000, setelah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaian senyum 5.000 tanggal 31 Desember. Kita bisa lihat nama akun yang ada dan juga sisi debit dan kredit. Nama akun utang dagang di sisi debit 500.000, beban sewa kredit 500.000, utang dagang debit 5.300.000, ongkos angkut kredit 200.000, kas kredit 5.100.000, kas 2 juta debit, piutang kredit 2 juta, nyusutan perlengkapan di debit 400.000, perlengkapan di sisi kredit 400.000, utang dagang di sisi debit 600.000, beban gaji 600.000 di sisi kredit, persediaan barang debit 1 juta, ikhtiar laba rugi 1 juta. Lanjut. Saya akan tampilkan, teman-teman boleh melihat di layar ya video. Saya akan lanjut. Yasmin laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Penjualan, potongan penjualan, return penjualan. Penjualan 19.200.000, potongan penjualan 64.000, return penjualan kosong. Penjualan bersih 19.136.000. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Ini adalah jumlah beban operasi 400.000 dan laba bersih 5.676.000. Berikut
ada Yasmin, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Modal toko per 1 Desember 2020, setoran modal pemilik 30 juta, laba bersih 5.676.000. Total 35.676.000. Prefai kosong, modal toko per 31 Desember 36.676.000. Yasmin, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Aset lancar, kita lihat bersama. Kas 26.576.000, piutang usaha 7.500.000, perlengkapan kantor 16.000, persediaan barang dagang 1 juta, total aset tetap 35.676.000, total aset 36.676.000, dan liabilitas lancar, modal pemilik kosong, modal toko dagang 36.676.000. Total liabilitas dan modal sebesar 35.676.000. Dan di sini ada jurnal penutupan. Kita bisa lihat bersama. Penjualan debit 19.200.000, potongan penjualan 64.000 kredit, ikhtiar laba rugi 19.136.000 di kredit. Menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan, ikhtiar laba rugi debit 14.260.000, return pembelian 3 juta, debit potongan pembelian 1 juta debit, pembelian 18.100.000 di sisi kredit, beban angkut pembelian 200.000 kredit. Menutup akun pembelian dan lawan pembelian, modal toko dagang 5.676.000 di sisi debit, ikhtiar laba 5.676.000 rupiah. Berikut yang terakhir ada Yasmin, neraca saldo penutupan tanggal 31 Desember 2020. Nama akun kas debit 26.576.000, piutang usaha di debit 7.500.000, persediaan barang dagang 1 juta di sisi debit, perlengkapan 600.000 debit, modal toko dagang kredit sebesar 35.676.000, total sisi debit 36.676.000, dan pada sisi kredit 35.676.000 rupiah. Demikian hasil materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.